Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Sonia Dewi Ramadhani. Saya adalah seorang siswi dari Sekolah SMA Negeri 1 Dramaga, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya membawakan sebuah topik bertutur yang bertema perspektif literasi digital generasi Z. Saya adalah seorang siswi yang gemar sekali membaca. Tak luput dari peran teknologi, saya memanfaatkan teknologi seperti platform Google Playbook untuk mengakses banyaknya bacaan buku. Salah satu buku yang akan saya resensikan pada kesempatan kali ini berjudul Youth. You itu artinya kamu dan youth itu remaja. Jadi buku ini diperuntukkan untuk kita yang berada di masa remaja. Buku ini diterbitkan pada tahun 2020 oleh penerbit Asoka Aksara Exclovable. Dan buku ini berisikan 200 halaman serta harganya adalah 94.500. Penulis buku ini adalah Peachy Leaf atau Olivina Maska. Jadi, Peachy Leaf adalah nama channel YouTube yang dimiliki oleh seorang gadis yang bernama Olivina Maskan atau biasa akrab dipanggil dengan sebutan Olive. Nah, ia adalah seorang YouTuber muda yang sukses di bidang pendidikan dan juga aktivis online. Sebelum jauh menjadi Peachy Leaf, Olive adalah gadis yang berkebalikan dengan lincah, ceria, bahkan banyak bicara. Di dalam buku ini, Olive membagikan pengalaman masa remajanya, pola pikir, serta apa yang terjadi di sekitarnya. Pada akhirnya, peran dan keputusannya pada masa remaja menjadi kunci dalam meraih kesuksesan eksternalnya sebagai YouTuber muda. Mari kita membahas pembahasan di dalam buku ini. Ketika remaja ingin berkembang, seringkali terbesit pemikiran dari hati yang menyerang pemikiran remaja. Pikiran tersebut berbunyi, "Duh, aku gak pede. Duh, aku gak kayak dia. Wah, aku banyak kurangnya sih. Aku gak bisa ini itu." Hal ini justru bertolak belakang dengan misi utama remaja, bahkan menghambat. Mengapa demikian? Karena hal tersebut bukanlah bagian dari hal yang mendukung misi utama remaja, yakni pencarian jati diri. Olive membagikan pengalamannya dalam mengatasi tantangan di masa remaja. Ia memilih untuk banyak melakukan eksplorasi tentang minat, bakat, dan pola pikirnya. Hal tersebut mengantarkan Olive pada kesuksesan internal, yakni kesuksesan dalam mengenal diri sendiri. Pada akhirnya, Olive mampu meraih kesuksesan eksternalnya sebagai YouTuber muda. Lantas, muncul sebuah pertanyaan, apa yang harus disiapkan oleh remaja untuk meraih sebuah kesuksesan? Yuk kita berkenalan dengan emotional quotient atau EQ. Dalam bahasa Indonesianya adalah kecerdasan emosional. Berbeda dengan intelligent quotient atau IQ yang dihitung berdasarkan kemampuan mengerjakan tes dan merupakan bawaan dari lahir, EQ dapat dikembangkan oleh semua orang. Nyatanya, semua orang itu bisa sukses lewat mengembangkan kecerdasan emosional. Nah, menurut Daniel Goleman, psikolog dan penulis sekaligus jurnalis sains, terdapat 5 elemen EQ, yakni kesadaran diri, regulasi diri, motivasi, empati, dan kemampuan sosial, yang dituangkan dalam pembahasan 1 sampai bagian 4 dalam buku ini. Olive menjelaskan masalah remaja yang ia alami. Salah satunya adalah isu kepercayaan diri. Di masa tersebut, ia membangun pola pikirnya kembali mengenai hal apa saja yang membuatnya merasa rendah diri, seperti isu kecantikan, kekayaan, dan status. Di sini, peran media sosial, terutama YouTube, membantunya untuk mendapatkan edukasi dalam mengembangkan pola pikir yang sehat. Dalam ketenangan, Olive pun mulai berpikir, apa ya hal yang aku sukai dan bisa aku lakukan untuk membantu masyarakat dan menginspirasi banyak orang untuk maju juga? Kemudian, Olive yang sudah mengenal banyak tentang dirinya menjawab, aku kan suka menyalurkan ide dan merekam diri serta mengedit video. Walaupun aku kurang percaya diri, mulai sekarang aku akan serius membangun karyaku di YouTube. Niat ini akhirnya membuat Olive mengembangkan literasi digitalnya atau kemampuannya dalam menggunakan teknologi, seperti memanfaatkan gawai dan kamera untuk mendukung pembuatan karyanya. Dalam pembahasan lain, Olive membongkar tuntas banyaknya isu yang dihadapi remaja, seperti remaja yang takut dengan pendapat orang lain, lingkungan yang tidak mendukung, bahkan tentang sulitnya keluar dari zona nyaman. Mari kita beralih kepada pembahasan analisis. Buku ini memiliki gaya bahasa yang ringan, menyesuaikan dengan targetnya, yakni pembacanya yakni remaja. Ketika remaja sedang mengalami fase krisis identitas, buku ini dapat menjadi teman perjalanan untuk membangun fondasi di masa depan. Pada masa remaja, pembahasan buku ini telah relevan dengan isu yang diangkat. Generasi Z hidup berdampingan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat.
Media sosial seperti YouTube, TikTok, bahkan Instagram bukan hanya lagi sekedar hiburan, tetapi menjadi wadah untuk belajar, berkreasi, bahkan berkarir. Fenomena baru pun muncul, yakni banyaknya anak muda yang ingin menjadi YouTuber atau seseorang yang membuat video untuk diunggah di aplikasi YouTube. Melalui handphone yang biasa digunakan sehari-hari atau gawai yang biasa digunakan, anak muda atau remaja dapat membuat video yang efektif untuk membagikan karyanya dengan mudah. Karena perangkat ini mudah diakses, praktis dan juga terhubung langsung dengan berbagai platform digital. Keunggulan buku ini terletak pada bagian isinya yang dipenuhi warna pada setiap halaman. Buku ini dilengkapi dengan kolom pertanyaan dan ruang untuk menuliskan jawaban reflektif pembaca. Selain itu, beberapa bagian materi disertakan sebuah kode QR yang dapat dipindai oleh pembaca agar mendapat konten tambahan secara digital. Hal ini membuat pembaca dapat terlibat langsung untuk memahami isi buku. Menariknya lagi, buku ini terdapat satu bab khusus yang berisi lembar journaling untuk membantu pembaca merencanakan masa depan dan menentukan profesi yang sesuai dengan minat mereka. Nah, untuk evaluasi, kelemahan buku ini terletak pada pemilihan warna latar belakang beberapa halaman yang kurang tepat. Pada bagian penyajian lembar halaman yang terdapat pertanyaan, latar belakang yang terlalu gelap membuat tulisan dengan pulpen tinta berwarna hitam ini kurang terlihat. Akan lebih baik jika penerbit atau penulis menggunakan latar yang lebih terang pada setiap bagian tersebut agar pembaca dapat menulis dengan lebih nyaman. Untuk kesimpulan yang terakhir, dari pembahasan yang diangkat serta penyajian materi, buku ini layak dibaca oleh remaja yang ingin berkembang dan juga merancang masa depan, serta menjadi inspirasi remaja dalam meningkatkan literasi digital, sehingga remaja dapat terhindar dari penyalahgunaan teknologi. Sekian dari saya, mari kita tingkatkan literasi digital kita dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.